Halo sobat scanner, masih betah nonton film action? Yo bang. Oke, seperti biasa kami akan merangkum sebuah apa bang? Buah bapak KOD. Oke, film ini berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Buset, kebanyakan the-nya nih anjing. Ya oke lah, film ini disutradarai oleh Won Tai Lee dan dibintangi oleh Ma Dong Seok dan Kim Mo Yeol. Film ini mendapat rating 6,9 di Film Lovers. Agak tinggi juga ratingnya. Film ini sendiri bercerita tentang persatunya gangster dan polisi untuk menemukan satu psikopat. Buset, psikopat atuh doang anjing, bisa bener itu. Emang dasar psikopat. Emang filmnya lumayan seru sih. Lumayan bang, ya lumayan deh. Tanpa basa-basi, yuk mari kita simak. Sebelum itu monggo siapkan kopi dulu, oke? DJ Blazy next. Film diawali dengan adegan kejar-kejaran mobil. Kalau mobil namanya apa ya? Balapan kah? Ya bodo amat lah, intinya itu ya. Yang dimana mobil yang di belakang menabrak mobil di depannya. Karena ingin asuransi pengendara mobil yang ditabrak pun keluar. Itu memfotonya. Hah, anjing emang bisa kayak gitu mikirin asuransi. Bangsur. Saat asik memfoto gadis seksi, enggak cuy, ada cuy. Dia malah dihujani pisau dengan sembaran tangan di punggungnya. Yang nusuk psikopat ya kuy. Merupakan soundtrack di film ini. Psikopat pun menyeret orang itu ke dalam mobilnya untuk disikat. Next day kita diperlihatkan dua orang polisi, yang sebelah kanan bernama Sutejo, yang kiri bernama Bejo. Mereka berencana untuk menyelidiki kejadian di awal film tadi kuy. Ya psikopat itu. Namun di tengah jalan ia melihat sekumpulan gangster yang berada di depan bar. Lantas si Bejo pun memberi pelajaran matematika kepadanya. Scene berpindah ke bos gendut yang bernama Kopo. Ia ditelepon oleh bawahannya atas apa yang terjadi di bar oleh si Bejo tadi kuy. Lantas si Kopo pun menelpon atasan si Bejo, yang mana si Kopo sudah ada perjanjian dengan atasan si Bejo. Scene berpindah ke Bejo, yang mana ia ke tempat pembunuhan tadi karena ia mendapat kata mutiara dari atasannya. Saat di TKP, Bejo melihat sebuah benda atau goresan yang mana ini mirip kasus pembunuhan sebelumnya. Anjir, ini apa pak? Homo anjir. Lanjut, malam harinya si Bejo dan lainnya berkumpul untuk membahas kasus pembunuhan kemarin, yang mana Bejo menjelaskan bahwa kasus ini adalah pembunuhan berantai. Rantai apa bang? Rantai sepeda mungkin. Oh gitu ya bang. Iya mungkin. Namun yang lain nggak percaya dan menganggap kasus ini adalah sebuah kebetulan terjadi. Si Bejo terus menjelaskan beserta barang buktinya yang semuanya sama. Namun ya sama aja gak percaya pak. Karena hal itu si Bejo berjanji akan mengungkap kasus ini dan membuktikan bahwa apa yang ia katakan benar-benar. Benar apanya bang? Nggak paham, no comment, oke. Next day kita diperlihatkan dengan pertemuan antara pemimpin para gangster, yaitu si Kopo dan si Cungkring. Anjay. Yang mana si Cungkring menaruhkan sebuah kerjasama dengan si Kopo agar persaingan mereka berdua tidak memanas. Karena pikiran negatif thinking, si Kopo pun menolak kerjasama itu dan lalu pergi. Yang mana si Kopo menyetir seorang sendiri sambil diguyur hujan. Saat sedang asik nelpon bawahannya, ia ditabrak orang. Ya siapa lagi kalau bukan si Kopet tadi. Karena tidak terima, si Kopo pun menghampiri si Kopet, dan ya si Kopet pun langsung menyerang si Kopo dan terjadi perkelahian yang sengit di antara mereka. Yang mana keduanya sama-sama tertusuk beberapa kali, dan si Kopo pun kalah dan ditabrak oleh si Kopet menggunakan mobil. Saat di dalam pelarian, si Kopet menuju desa dan menghabisi warga yang ia temui. Anjay, si Kopet ini sadis sekali dia. Sementara itu si Kopo sedang berbaring di rumah sakit, dan anak buahnya yang tidak terima langsung mengejar geng milik si Cungkring tadi karena mereka mengira si Cungkring lah yang menyerang si Kopo.
Next, si Kopo yang sudah membaik pun menjelaskan bahwa ia diserang oleh orang tak dikenal atau psikopat, bukan geng dari Chongqing. Di saat yang sama, di Bejo pun datang untuk menanyakan kasus yang terjadi kepada Kopo. Namun si Kopo malah menyuruh si Bejo untuk pergi karena si Kopo akan menyelesaikan ini semuanya dengan anak buahnya. Ada Kopo udah enak dibantuin juga malah pengen sendiri. Kampret lu. Biasa, bos mah bebas. Scene berbeda ke si Bejo yang mencari mobil Kopo dan menemukan kemerdekaan kasus dengan sebelumnya. Dan ya, si Bejo pun foto untuk dijadikan barang bukti. Scene berbeda ke psikopat yang berulah lagi dengan membunuh seorang sopir truk. Di saat ingin pergi dengan membawa truk itu, ternyata si Tuyul muncul, Pak. Dan ya, langsung sikat saja bahaya sama psikopat ini. Yang mana karena menyikat si Tuyul, pisau psikopat pun tertinggal dan ditemukan oleh anak buah dari Kopo. Lalu si Kopo pun menyelidikinya, namun ia kesusahan karena alatnya minimalis. Di saat itulah dia memanggil si Bejo untuk bekerjasama dengannya untuk mengungkap kasus psikopat. Keesokan harinya si Kopo menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Chongqing karena takut di sini si Kopo akan tersaingi. Dan tugas itu dilaksanakan dengan baik. Anjay, mission paset cuy. Yang mana si Kopo menyuruh membunuh si Chongqing dengan pisau yang ia sedikit. Si Bejo yang mengatakan si Kopo lah yang membunuh si Chongqing. Ia pun menemui si Kopo dan mencoba memukulnya. Karena si Kopo memiliki kelainan berat badan, si Bejo malah mental. Dan setelah beberapa waktu mereka pun kembali ke topik psikopat, yang mana si Bejo berjanji akan menyelesaikan kasus psikopat ini dan akan menangkap si Kopo. Dan ya, si Kopo tetap tenang ya gue. Anjay. Scene berbeda ke pemakaman si Chongqing yang mana si Kopo datang ke tempat itu beserta juga psikopat. Psikopat memberikan sebuah tulisan yang bertulisan apa itu, Pak? Gue bukan bule, gak bisa baca itu, Pak. Gue translate dulu. Yang bertuliskan bukan aku yang membunuhnya. Bahasa itu bahasa Tiongkok kayaknya ya. Udah amat lah. Di saat perjalanan, psikopat melakukan aksi urutnya yang tak kenal ampun dan tak kenal nama. Besokan harinya si Kopo datang untuk mencari sidik dari psikopat, namun ya mereka diserang oleh anak buah almarhum si Chongqing. Namun si gendut Kopo masih bisa menang. Anjay, badan besar tenaga juga besar ya. Sehingga cerita si Kopo pun berhasil menemukan sidik jarinya dan menemukan identitas si Kopo. Dan ya si Kopo dan psikopat cuy, maaf. Dan dia si Kopo pun langsung OTW ke tempat itu. Namun si Kopo lari menggunakan mobil. Saat itu juga terjadi adegan balapan antara psikopat dan Kopo, yang mana Kopo berhasil menabrak mobil psikopat. Namun psikopat masih bisa lari. Anjay, kayak tikus aja nih orang. Setelah sekian lama terjadi adegan kejar-kejaran, si Kopo berhasil menangkap psikopat dan memberikan pelajaran olahraga ke psikopat. Saat hendak membunuh psikopat, si Bejo datang dan menabrak si Kopo. Kok gak mati si Kopo ya? Scene berbeda ke si psikopat yang tidak sidang, namun dia malah dijatuh tidak bersalah oleh si hakim karena kurangnya bukti. Ya, namanya juga hukum. Kalau cuma negatif tinggi itu nggak mengaruh ya. Nah, di saat itu juga si Kopo memberikan bukti di badannya dan memberitahukan luka di dada kanan psikopat, dan psikopat jatuh hukuman mati. Dan si Kopo juga dipenjara karena membunuh si Chongqing. Film diakhiri dengan wajah si Kopo yang ternyata mesra ke psikopat. Ada apa sebenarnya di antara mereka? Entahlah. Dan film pun tamat. Amanah dalam film ini adalah jadilah kuat agar orang yang lemah selalu membulimu. Oke? Sekian dan terima kasih. Salam Scanners.